menyatakan bahwa dirinya siap untuk bisa bermain bersama dengan tim nasional Indonesia, karena dia itu terus menjadi penasaran bermain dengan tim nasional Indonesia. Dia begitu mengagumi ya timnas kita dan juga atmosfer penonton di GBK, dan dia sangat senang dengan para supporter, para netizen yang mendukung timnas, terutama mendukung dirinya juga ketika berlaga, dan dia sudah tampil ketika bersama dengan tim nasional Indonesia. Terus bisa berharap bahwa suatu waktu dia akan tampil. Tentang beberapa pemain yang akan dinaturalisasi agar bisa mulai membela tim nasional Indonesia. Kita tahu beberapa pemain tersebut punya garis keturunan Indonesia atau darah Indonesia, sehingga mereka bisa dinaturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia dan dengan segera membela tim nasional Indonesia. Dan kita tahu bahwa pemain-pemain keturunan ini memang punya hak untuk membela tim nasional Indonesia, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan dari tim nasional Indonesia. Kenapa saya mengatakan punya hak? Ya karena memang mereka punya garis keturunan Indonesia. Makin optimis lolos Piala Dunia, dua pemain ganas Eropa Tijani Reijnders dan Erling Haaland resmi gabung skuad timnas Indonesia. Kabar mengejutkan sekaligus membanggakan datang dari dunia sepak bola nasional. Timnas Indonesia resmi diperkuat dua pemain kelas dunia yang selama ini berkarir di Eropa, yaitu Tijani Reijnders dan Erling Haaland. Kedatangan dua sosok ini membuat optimisme publik tanah air kian membumbung tinggi, terutama dalam menatap peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Jika sebelumnya Indonesia kerap dipandang sebelah mata dalam kancah sepak bola internasional, kini situasi berubah drastis. Dengan Haaland dan Reijnders mengenakan seragam merah putih, kekuatan Garuda dianggap bisa sejajar dengan tim-tim besar Asia, bahkan menebar ancaman bagi raksasa dunia. Resmi jadi bagian dari skuad Garuda. Proses naturalisasi dua pemain ini memang sempat menjadi perbincangan hangat, baik di media nasional maupun internasional. Setelah melewati berbagai tahapan administrasi, legalitas, serta restu dari FIFA, akhirnya Reijnders dan Haaland sah menyandang status sebagai warga negara Indonesia, WNI. Momen tersebut dirayakan dengan penuh sukacita oleh masyarakat Indonesia. Dalam sebuah acara peresmian di Jakarta, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut hadirnya dua pemain top Eropa itu sebagai sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Ini bukan sekadar perekrutan pemain, tapi simbol transformasi sepak bola nasional. Kita ingin membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing, bukan hanya menjadi peserta, ujar Erick Thohir dengan penuh keyakinan. Karir mentereng di Eropa, Tijani Reijnders, gelandang yang sebelumnya membela Manchester City ini dikenal sebagai pemain dengan visi permainan luar biasa. Reijnders memiliki kemampuan mengatur tempo, mendistribusikan bola dengan akurat, sekaligus tajam dalam membantu serangan. Ia sudah membuktikan diri sebagai salah satu gelandang modern dengan kontribusi signifikan, baik dalam assist maupun mencetak gol. Kehadirannya di lini tengah timnas Indonesia diyakini akan membuat permainan lebih hidup dan terorganisir. Dengan teknik Eropa yang matang, Reijnders bisa menjadi otak serangan Garuda sekaligus menjaga keseimbangan di lini tengah. Erling Haaland, nama Haaland tentu tidak asing lagi. Striker Manchester City ini dikenal sebagai predator menakutkan di depan gawang. Catatan golnya di Premier League maupun Liga Champions sudah membuktikan kualitasnya sebagai salah satu penyerang terbaik dunia saat ini. Bayangkan saja, kini timnas Indonesia punya ujung tombak dengan insting gol kelas dunia. Haaland diyakini bakal menjadi mimpi buruk bagi bek-bek lawan di Asia, bahkan bisa saja mencetak gol berlimpah ketika Garuda tampil di level Piala Dunia. Dampak besar bagi timnas Indonesia. Dengan bergabungnya Reijnders dan Haaland, otomatis kualitas skuad Indonesia melonjak jauh. Lini tengah semakin solid, serangan lebih tajam, dan mental pemain lain ikut terangkat. Pelatih timnas pun kini memiliki banyak opsi taktik untuk menghadapi lawan-lawan tangguh. Selain aspek teknis, dampak non-teknis juga terasa. Kehadiran dua pemain ini membuat sorotan dunia tertuju ke Indonesia. Media-media internasional menuliskan kekaguman sekaligus keterkejutan mereka. Tidak sedikit yang menyebut Indonesia kini sebagai kuda hitam berbahaya di Piala Dunia 2026.
Optimisme lolos Piala Dunia. Sebelum kedatangan dua bintang Eropa ini, timnas Indonesia memang sudah menunjukkan perkembangan signifikan. Lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah sejarah tersendiri. Namun, target utama kini bukan hanya sekadar bertahan, melainkan benar-benar menembus panggung Piala Dunia. Dengan Haaland di lini depan dan Reijnders mengatur permainan, peluang Garuda untuk meraih kemenangan di babak kualifikasi semakin besar. Lawan-lawan kuat, seperti Arab Saudi, atau Irak di round 4 tentu tetap menakutkan, tetapi Indonesia kini punya daya gedor yang bisa menyulitkan siapapun. Antusiasme publik, supporter Indonesia menyambut kehadiran dua pemain ini dengan gegap gempita. Media sosial penuh dengan komentar optimis, bendera merah putih berkibar di berbagai stadion, dan tiket pertandingan timnas langsung diburu. Bahkan, beberapa laga uji coba timnas diprediksi akan dipadati penonton internasional yang ingin menyaksikan aksi Haaland dan Reijnders mengenakan jersey Garuda. Bagi generasi muda, hal ini menjadi motivasi luar biasa. Anak-anak Indonesia kini memiliki role model nyata yang bisa menginspirasi mereka bermimpi tinggi di dunia sepak bola. Bergabungnya Tijani Reijnders dan Erling Haaland ke skuad timnas Indonesia bukan hanya kabar gembira, tetapi juga titik balik dalam perjalanan sepak bola nasional. Optimisme lolos Piala Dunia kini bukan lagi sekadar mimpi, melainkan sebuah target realistis yang bisa dicapai. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, PSSI, dan terutama supporter fanatik tanah air, timnas Indonesia siap menuliskan babak baru dalam sejarah. Kini, dunia akan melihat bagaimana Garuda dengan sayap barunya terbang lebih tinggi menuju panggung terbesar sepak bola, Piala Dunia 2026.